Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama kita menuju ke lesson pertama. Kita akan membahas sedikit tentang pengenalan Adobe Photoshop. Jadi sebelum kita menuju ke praktikumnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang sejarah Photoshop itu sendiri. Oke, kita menuju ke slide pertama, yaitu mengenal program Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini sendiri merupakan salah satu program aplikasi bitmap atau yang kita sebut dengan gambar raster yang digunakan untuk menyunting, mengolah, bahkan bisa memanipulasi suatu gambar. Nah, gambar bitmap ini merupakan duplikat atau tiruan bahkan persis dari gambar aslinya yang akan nanti kita bentuk dalam bentuk format digital. Kita dapat mengetahui gambar bitmap ini dari file komputer yang ekstensi atau format filenya berupa BMP misalnya, atau JPEG, TIFF, GIF, ataupun PNG. Oke, kita ke sejarah Photoshop. Perkembangan Photoshop ini awalnya dimulai pada tahun 1987, dirintis oleh kakak beradik yang bernama Thomas dan John Knoll. Nah, versi pertama dirilis setelah kerjasama dengan Adobe itu nanti pada tahun 1990. Versi awal Photoshop diberi nama Knoll Software, dirilis sebelum kerjasama dengan Adobe. Nah, ukurannya versi pertama itu hanya sekitar 1,4 MB. Pada awalnya Photoshop dirancang untuk menyunting gambar untuk cetakan berbasis kertas. Dan pada saat ini Photoshop digunakan dapat untuk memproduksi gambar untuk keperluan website. Beberapa versi terakhir juga menyertakan aplikasi tambahan, diantaranya Adobe Image Ready. Ini untuk melihat hasil dari Adobe Photoshop yang kita buat. Untuk memulai Photoshop itu teman-teman nanti kita akan coba praktekkan. Simple, tinggal klik tombol start, kemudian pilih Adobe All Program, kemudian pilih Adobe Photoshop, atau bisa menu desktop yang ada di halaman depan tampilan PC-nya teman-teman. Nah, untuk area kerja Photoshop ini teman-teman bisa lihat contoh gambar. Ini saya screenshot contoh dari Adobe Photoshop CS5. Nah, nanti kita akan gunakan Photoshop CS6. Untuk teman-teman mempunyai spesifikasi RAM yang rendah, misalnya cuma 2 GB, nah kami sarankan untuk menggunakan Adobe Photoshop CS3. Nah, itu aplikasinya jauh lebih ringan. Tapi kalau teman-teman punya spesifikasi di atas, misalnya 4 GB standar misalnya ke atas, itu kami sarankan gunakan Photoshop CS6 karena dari segi tampilan grafis jauh lebih bagus daripada Photoshop sebelum-sebelumnya. Bahkan yang terbaru sekarang ada Photoshop CC. Nah, dari segi menu atau layar, filter, dan seterusnya itu kurang jauh, tidak terlalu beda dengan Photoshop sebelumnya. Cuma memang teman-teman akan mengalami kendala ketika melihat tampilan yang terbaru sebelum mencoba versi sebelumnya, karena ada perubahan dari segi tempat dan posisi. Nah, ini isi-isi dari menu bar yang nanti kita akan coba bahas, tapi tidak akan saya bahas secara keseluruhan karena keterbatasan waktu kita. Nah, nanti akan saya bahas sedikit saja tentang menu-menu atau tools yang paling sering digunakan dalam proses penyuntingan gambar. Ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri di file PowerPoint-nya. Ini penjelasan dari menu bar. Layar, select, filter, edit, image, view, window, dan help. Nah, untuk tools-toolsnya ini ada biasa di samping. Nanti ini tools atau yang kita sebut toolbar-nya. Ini tools yang paling sering kita gunakan untuk mengedit atau menyunting suatu gambar. Nanti kita coba praktekkan satu persatu kegunaan dari tools-tools ini. Yang terakhir, bagaimana cara mengakhiri Photoshop. Nanti kita coba pelajari bagaimana cara menyimpan filenya. Nah, untuk mengclose bisa
lihat di layarnya gitu. Oke, langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi Photoshopnya. Ini tampilan menu awalnya. Nah, kita sebut biasa itu mode dark mode. Tampilan grafisnya seperti ini, jauh sekali berbeda dengan Photoshop sebelumnya. Oke, di sini saya akan coba membahas sedikit tentang menu barnya. Nah, ini yang ada di atas. Nah, ini hampir sama dengan aplikasi lainnya, menu-menunya. Kita pertama ke menu file. Ini sama. Nah, paling sering digunakan itu menu new yang pertama. Teman-teman bisa ketikkan di shortcut keyboardnya Ctrl tambah N. Ini untuk membuat lembar kerja baru. Nanti kita praktikkan apa saja yang akan disetting di lembar awalnya. Kemudian kedua ada menu open untuk membuka file, atau bisa diketikkan Ctrl O. Di open recent ini menunjukkan nama file yang terakhir dibuka. Jadi untuk memudahkan teman-teman mencari filenya nanti. Kemudian ada menu import, ini jarang digunakan. Ini teman-teman bisa lihat di menu save dan save as-nya itu tidak aktif. Ini untuk keluar dari jendela bisa di close, di kanan atas ada tombol X. Nah, teman-teman lihat di save dan save as-nya tidak aktif. Nanti ketika ada lembar kerja baru kita buat, ini baru aktif. Ini untuk menyimpan file. Teman-teman bisa ketikkan Ctrl S di shortcut keyboardnya. Oke, kita lanjut ke menu edit. Yang paling sering digunakan itu menu undo atau Ctrl Z. Ini untuk mengembalikan mungkin ada kesalahan dari proses pengeditan. Ini untuk mengembalikan satu step sebelumnya. Nah, ada menu cut untuk memindahkan atau memotong gambar, menu copy untuk menyalin, paste, kemudian itu yang paling sering digunakan. Kemudian ke menu image, ini adjustmentnya belum aktif karena belum ada lembar kerjanya. Ini isinya untuk mengatur kecerahan warna misalnya, atau kontras, brightness. Kemudian ada, nah ini make size untuk mengatur ukuran kerja atau ukuran kertas. Nah, ada crop untuk memotong gambar, duplikat untuk membuat salinan atau mengcopy gambar. Kemudian ada menu layar. Nah, ini paling gampang teman-teman gunakan di sebelah kanan ini. Ini hampir sama isinya dengan yang ada di menu bar layar. Nah, saya paling sering gunakan di sebelah kanan. Dan ada menu filter. Nah, ini untuk efek-efek yang digunakan dalam proses pengeditan. Ini ada di filter galeri. Teman-teman bisa gunakan untuk melihat secara utuh. Nanti misalnya pertemuan selanjutnya atau kapan saja kita akan coba praktikkan. Kemudian ada menu window. Kita pindah ke menu window. Ini untuk mengatur jendela tampilannya. Contoh misalnya saya hilangkan centang layar misalnya. Lihat di samping ini hilang. Ini di samping hilang. Kembali mengencangkan
itu lebarnya, ukuran lebar, kemudian height ini ukuran tingginya. Nah, kita coba misalnya ukuran 10R. Untuk 10R itu ukurannya widthnya itu 250 kali tingginya 200. Untuk resolusinya tetap 300. Untuk format warna kita pakai yang RGB 8 bit. Oke. Kemudian backgroundnya kita pakai yang putih saja. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini tampilan lembar kerjanya teman-teman. Oke, kita ke menu toolsnya. Yang pertama namanya Move Tool, yang paling atas yang berbentuk kursor. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan objek, memindahkan layar misalnya, atau memperbesar atau memperkecil suatu objek. Nah, ini paling sering kita gunakan nantinya dalam proses pengeditan. Nah, lanjut kedua ada namanya Rectangular Marquee Tools. Nah, ini kalau teman-teman klik kiri lama, nanti akan muncul pilihannya, bagian-bagiannya. Ada Ellipse Tool, klik lama kiri. Paling sering digunakan cuma Rectangular sama Elliptical Tools. Ini untuk membuat seleksi. Jadi kita pertama selanjutnya akan kita praktekkan cara penggunaannya. Oke, lanjut ke Lasso Tool. Nah, ini untuk proses seleksi juga yang instan mengikuti objek. Saya jarang menggunakan ini, saya kebanyakan gunakan pen tool. Kemudian lanjut ada Quick. Nah, ini kurang lebih sama dengan fungsi sebelumnya tadi, untuk seleksi gambar secara instan. Nah, untuk menu crop tool ini untuk memotong objek, memotong gambar. Caranya tinggal diklik kiri, tahan, tarik. Klik kiri, tahan, tarik. Kalau sudah di enter. Kita tujuannya untuk membuat file atau objek yang tidak diperlukan dalam suatu gambar. Bisa gunakan crop tool. Kemudian saya next ke brush. Yang kedua ini jarang digunakan. Nah, untuk brush ini, nah ini ada beberapa pilihan, tapi kita gunakan yang paling atas. Pengaturan warnanya kita coba warna hitam. Nah, cara penggunanya tinggal diklik kiri, tahan, tarik. Oke, saya ulangi. Oh ya, untuk mencari menu-menu brush yang lainnya bisa teman-teman klik kanan di situ. Nah, ini ada beberapa menu pilihan brush yang kita inginkan. Misalnya kita coba ini untuk membuat brush model rumput misalnya. Ini ya, caranya tinggal diklik kiri, tahan, tarik. Oke, saya langsung next ke Eraser Tools. Ini untuk menghapus gambar misalnya, menghapus objek. Nah, bisa digunakan untuk proses manipulasi foto, bisa gunakan. Lanjut ke menu untuk memberikan warna. Jadi tinggal diklik saja satu kali pada objek, langsung berwarna. Untuk perubahan warnanya teman-teman bisa tutup di bawah ini, diklik satu kali ya, kemudian cari warna yang diinginkan, misalnya merah ya, klik saja satu kali ya, sudah jadi. Kemudian ada menu Gradient Tools. Jadi ini untuk membuat warna gradasi. Ini di atas teman-teman bisa lihat ya. Klik segitiganya. Di sini sudah ada template yang disediakan oleh Photoshop. Nah, kalau teman-teman membuat custom warna sendiri, membuat gradasi warna sendiri, nah, bisa di sini. Saya ulangi. Diklik saja satu kali warnanya. Klik kiri satu kali, dia akan menuju ke sini. Nah, klik satu kali lagi di warna kolomnya. Nah, kemudian untuk kolomnya diklik satu kali kiri, kemudian cari warna yang kita mau buat warna gradasinya. Sini saya buat perpindahan warna dari warna biru ke warna kuning. Oke, ada gradasi di tengah warna hijau. Nah, itu. Kalau sudah di OK, nah cara penggunanya tinggal diklik tahan, klik kiri, kemudian tahan, tarik. Warnanya akan mengikuti arah tarikan kita. Misalnya kita arah ke atas, nah, kita coba dari bawah ke atas. Teman-teman bisa lihat perpindahan warnanya mengikuti warna arah garis yang ditarik. Coba lagi dari atas ke bawah. Gitu.
jadi tergantung dari mana kita menarik garisnya. Oke, lanjut ke menu blur. Ini untuk membuat foto buram misalnya, membuat buram. Ini yang paling sering juga saya gunakan di menu pen tool, biasanya untuk membuat objek sendiri. Ini bisa kita pakai juga untuk teknik seleksi bisa, atau mau menggambar dari awal, membuat objek dari awal, bisa gunakan pen tool. Dan lanjut menu toolsbarnya yang teks ini klik tahan lama, kiri tahan lama. Nah, ini ada menu pilihannya. Yang paling sering digunakan horizontal untuk membuat teks secara mendatar. Kalau vertikal ini untuk membuat teks ke bawah. Kita coba yang horizontal. Caranya klik satu kali, muncul layar 1. Kita coba ketikkan di keyboard lesson 1. Nah, sudah kembali ke tool. Untuk mengatur ukurannya kita coba perbesar. Jadi ada dua cara untuk mengatur ukuran objek. Yang pertama, teman-teman bisa aktifkan centang saw transform. Klik satu kali, muncul. Nah, teman-teman bisa tarik ujungnya, klik tahan, tarik. Nah, kami sarankan teman-teman tahan shift. Nah, kita lambat coba. Tentangnya kita gunakan cara kedua dengan cara menekan Ctrl T pada keyboard dan tarik. Nah, ini tadi teman-teman saya sarankan tahan shift untuk membuat bentuk yang simetris. Nah, kita coba tidak pakai tahan shift. Ini teman-teman lihat perbedaannya, bentuknya tidak beraturan. Ini yang tanpa tahan shift. Makanya kita sarankan untuk tahan shift agar ketika teman-teman tarik bentuknya tidak akan berubah. Oke, kalau sudah di enter, dia muncul layar untuk lesson 1 untuk teksnya. Untuk pengaturan warna, teman-teman bisa kembali ke teksnya, tool, kemudian dekatkan. Nah, teman-teman lihat ada segitiga hitam, itu belum bisa. Nanti ketika hilang seperti ini, nah ini baru bisa diaktifkan. Klik tahan, tarik untuk memblok, kemudian ke warna, carikan warna yang teman-teman inginkan. Ini cara pengaturan warna yang pertama, misalnya oke. Nah, cara pengaturan warna kedua, teman-teman kembali ke move tool, kemudian ke layarnya, klik dua kali di layarnya ini, klik dua kali kiri, klik dua kali, kemudian ke color overlay, teman-teman klik color overlay. Keuntungannya pakai model ini, teman-teman bisa langsung lihat previewnya, jadi teman-teman bisa melihat apakah warnanya cocok dengan background atau tidak, bisa ada previewnya langsung. Nah, untuk teknik penyetan warna, saya biasanya pakai teknik terang gelap. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman pakai background yang terang, teman-teman pakai warna teks yang gelap. Sebaliknya, jika backgroundnya gelap, berarti teman-teman pakai warna teks di depannya itu warna yang terang. Kebalikannya saja supaya nampak kontras perbedaan warnanya. Anggaplah di sini saya pakai background yang saya kategorikan warna terang, berarti saya gunakan warna teksnya yang gelap. Ini cara penggunaannya, teman-teman bagi dua warna ini, warna colornya yang ada di atas itu yang warna terang. Nah, teman-teman kalau mau cari warna gelap, main di setengah ke bawah. Contohnya misalnya ini setengah ke bawah, saya teman-teman main di sini saja. Ini warna untuk mendapatkan warna gelap. Jadi tinggal dicari warna yang masuk dengan background. Nah, menurut saya warna biru yang masuk supaya lebih kelihatan kontrasnya. Oke, next ke rentang tool. Ini untuk membuat shape tool kalau kita sebut itu. Jadi menu misalnya persegi, kotak misalnya, atau bentuk elips, bundar, kemudian polygonal tools. Ini sudah template, jadi tidak perlu dibuat ulang. Nah, ini ada custom. Kemudian teman-teman coba ke shape. Ini melihat
shape tool yang unik, saya buat tanda panah misalnya atau gambar hati. Ini ada semua di sini. Kecuali yang tidak ada di sini, teman-teman ya mau tidak mau harus buat ulang. Oke, kita coba yang rectangular. Jadi penggunanya klik tahan tarik saja. Nah, warna ini muncul otomatis karena mengikuti warna teman-teman yang ada buat di sini. Nah, contoh kita mau warna merah misalnya, kita atur dulu warnanya, kemudian klik tahan tarik, otomatis dia akan berubah warna merah mengikuti warna yang ada di warna yang teman-teman atur di toolbar. Kita kembali ke mob tool. Saya akan coba mengajari teman-teman pengaturan ukurannya. Jadi aktifkan ke rectangular-nya, kemudian Ctrl T. Nah, ini teman-teman pakai mob tool untuk memindahkan objek. Kemudian kita ke terakhir, toolbar terakhir, zoom tools. Ini untuk membuat zoom dekat atau zoom jauh. Atau teman-teman bisa pakai di keyboardnya tahan Alt, tahan Alt, kemudian menggerakkan kursor ke atas atau ke bawah. Untuk kalau teman-teman pakai ini zoom toolsnya, tinggal diklik saja, klik tahan, kemudian tarik ke bawah, arahkan kursor ke bawah atau ke atas. Itulah penjelasan tentang toolbar. Nah, untuk menghapus layar ada dua cara. Bisa teman-teman klik tahan tarik, lalu arahkan ke tempat sampah sudut bawah. Nah, cara kedua, teman-teman bisa cuma dengan menghilangkan tanda mata di sampingnya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman hapus tanpa artinya bisa dikembalikan kembali. Kalau tempat sampah tadi dia sudah hilang permanen, kalau ini tidak, ini bisa dikembalikan kembali muncul seperti itu. Oke, terakhir kita akan coba mempelajari cara menyimpan filenya. Teman-teman tinggal tekan Ctrl S atau ke file, kemudian save, klik. Nah, sini muncul menunya. Nah, untuk format file Photoshop itu formatnya PSD. Kalau teman-teman mau mengekspor ke bentuk gambar, nanti teman-teman pilih JPEG atau PNG. Tapi kalau teman-teman masih mau mengedit filenya misalnya atau menyimpan secara sementara dulu, teman-teman saya sarankan pakai PSD supaya bisa diedit kembali kapan-kapan. Kita coba format PSD, kemudian teman-teman tekan save, lalu OK. File sudah berhasil tersimpan. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian materi dari saya pertemuan pertama lesson 1. Pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas masuk ke praktikum pembuatan siluet. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.